Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Aris Senata dengan MPN 2457051011 dan teman saya. Emda Rasis dengan NPM 2457051015. Di sini kami berdua ingin membahas tentang cara pemrograman dan panduan lengkap demi langkah untuk pemula. Nah, materi ini akan dibuka oleh teman saya yang bernama Rudi. Masuk ke materi awalnya aja tentang apa itu pemrograman. Pemrograman itu adalah suatu bahasa komputer seperti Python, C++, dan juga lain-lainnya yang digunakan untuk apa meran dari program itu sendiri. Jadi simpelnya ngomong, pemrograman itu seperti bahasa kita untuk menyuruh suatu komputer yang agar dipahami oleh mereka. Pertama itu ada instruksi komputer. Itu proses membuat instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Itu tuh contohnya seperti kita seperti berbicara dengan teman. Namun karena komputer tidak mengerti akan hal itu, mereka harus dipacu menggunakan bahasa yang mereka mengerti melalui coding-codingan. Contohnya itu ada bahasa Python, bahasa C++, bahasa JavaScript, dan bahasa lain-lainnya. Dan itu ada juga bahasa pemrograman yang sudah saya jelasin tadi, ada bahasa seperti Python, Java, C++, C Sharp, Pascal, dan lain-lain. Kemudian juga ada output yang beragam, menciptakan aplikasi seperti C++ dapat menciptakan aplikasi. Kemudian ada JavaScript ya seperti HTML dapat menciptakan website. Kemudian C++ juga bisa menciptakan game hingga sistem operasi. Kemudian langkah pertama itu memilih bahasa pemrograman yang tepat. Ada beberapa yang akan kita pelajari di sini, itu kurang lebih ada 4, yaitu Python. Python itu mudah dipelajari, cocok untuk pemula. Banyak digunakan dalam data science dan AI. Jadi bisa dibilang Python ini adalah bahasa yang cocok untuk belajar dikarenakan tidak sekompleks bahasa lainnya seperti JavaScript, Java, ataupun C++. Kemudian ada bahasa Java, itu tuh bahasa populer untuk aplikasi enterprise dan Android. Kemudian juga ada JavaScript, itu tuh wajib digunakan untuk membuat seperti website dan segala macam. Jadi yang berhubungan sama JS dan juga HTML. Dan yang terakhir itu ada C++. Itu performa tinggi, itu cocok digunakan buat game dan juga sistem operasi. Jadi C++ itu lebih struktural, lebih lengkap dan juga lebih rinci ketimbang Python sendiri. Kemudian ada langkah 2, memahami dasar pemrograman. Di sini juga kita akan belajar beberapa, ada variabel dan tipe data. Variabel itu adalah suatu fungsi untuk suatu hal untuk menyimpan data seperti angka dan teks. Tipe variabel itu meliputi integer, itu untuk bilangan bulat, ada string buat teks, ada boolean buat benar dan salah, dan juga ada lain-lainnya. Kemudian ada operator. Operator itu ada seperti aritmatika untuk penambahan, penjumlahan, dan lain-lainnya. Untuk operator umum itu ada tambah yang dilambangkan plus, kemudian kurang yang dilambangkan dengan minus, perkalian yang dilambangkan oleh bunga, maaf, dan juga pembagian yang dilambangkan oleh garis miring ke kiri. Dan kemudian ada juga operator logika, itu tuh ada AND or NOT pada data. Kemudian ada struktur kontrol, itu mengatur alur program seperti percabangan, if else, dan juga perulangan seperti for dan while. Kemudian ada langkah ketiga, itu ada menginstal lingkungan atau pengembangan dan juga atau yang bisa dikenal dengan IDE. Apa itu IDE? IDE adalah Integrated Development Environment, adalah alat untuk menuliskan atau menjalankan dan debug kode. Jadi untuk merunningnya lah, menuliskan, menjalankan, dan juga debug kode. Contoh IDE itu ada Visual Studio Code, ada PyCharm untuk Python, kemudian ada Embedero buat C++, ada juga Dev C++ untuk C++, dan juga ada Sublime misalkan kita pengen mainnya di bahasa seperti HTML atau JavaScript. Fitur utama itu ada ide itu memudahkan pengelolaan proyek, fitur seperti autocomplete, syntax idling, dan juga debugging yang sangat membantu kita. Kemudian ada materi keempat akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dava. Oke, di sini saya akan membahas langkah 4, yaitu menulis program sederhana pertama Anda. Nah, yang pertama, Hello World. Program klasik ini adalah permulaan. Ini membantu Anda memahami dasar-dasar contoh Python. Print dalam kurung, tanda
tanda petik 2 hello, world tanda petik 2 tutup kurung. Nah, di sini contoh Java. Public class hello world. Lalu main string, buka kurung string, tutup kurung, args, tutup kurung, lalu world. Nah, di sini sampingnya ada public static void system out titik print ln buka kurung garis tanda petik 2 hello, koma. Nah, yang ketiga ada verifikasi output. Setelah menulis kode, jalankan program. Pastikan output hello world sudah muncul. Nah, langkah kelima belajar dari sumber daya online. Kursus online, situs seperti Course, edX, dan Udemy menawarkan kursus terstruktur dari dasar hingga akhir. Lalu yang kedua ada dokumentasi resmi. Setiap bahasa pemrograman memiliki dokumentasi. Ini adalah sumber daya yang akurat dan terperinci. Lalu yang ketiga ada komunitas developer. Bergabunglah dengan Stack Overflow atau GitHub. Berinteraksi dengan developer lain untuk bantuan dan inspirasi. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Jalan menuju keahlian pemrograman. Pilih jalur Anda, pilih bahasa dan tujuan karir. Lakukan langkah ini dengan bijak untuk fondasi yang kuat. Lalu praktik konsisten. Terapkan apa yang kita pelajari. Bangun proyek-proyek kecil secara teratur. Lalu belajar berkelanjutan. Dunia teknologi terus berubah-ubah. Tetaplah belajar hal baru untuk berrelevan. Memulai perjalanan pemrograman ini adalah langkah pertama menuju karir yang memuaskan dan inovatif. Dedikasi dan konsistensi adalah kunci keberhasilan kita. Sekian dari saya, Kami sekian dari kami. kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.